Halo teman-teman, selamat datang di channel Mimin. Semoga teman-teman Mimin sehat-sehat selalu ya. Mimin mau ingatkan bahwa video ini adalah alur cerita novel, jadi mohon maklumi jika ada ketidaksesuaian gambar, karena videonya masih belum rilis. Jangan lupa like, share, and subscribe. Tanpa lama-lama, langsung kita ke videonya. Battle Road to Heaven. Melanjutkan dari cerita sebelumnya, inti susu pendingin tubuh lahir di bawah tanah. Setelah mengalami tekanan murni dari tanah, itu akan mengambil bentuk kabut setelah 100 tahun dan akan disebut inti kabut. Pada titik ini, ia memiliki efek unik memperkuat tubuh seseorang. Setelah bergabung selama lebih dari 1000 tahun, itu akan membentuk bentuk cair. Jika kualitasnya bahkan lebih tinggi, itu akan disebut inti susu pendingin tubuh. Itu memiliki efek dari mencuci dan memperbaiki tulang seseorang. Selain itu, kekuatan tanah yang sangat murni dan besar dalam susu bahkan akan membantu seseorang yang telah mencapai puncak untuk menembus penghalang antar tingkat. Tentu saja masih ada kemungkinan kegagalan yang cukup besar. Berbicara karena kondisi yang keras untuk pembentukan susu tubuh inti pendingin semacam ini, ada sangat sedikit orang yang benar-benar melihatnya. Bahkan Xiaoyan hanya mendengar Yao Lao menyebutkannya secara acak sebelumnya. Pada saat itu Xiaoyan dengan kuat mengingatnya di dalam hatinya, karena dia telah mendengar tentang efek ajaib, mencuci dan memperbaiki tulang seseorang yang membuat orang serakah untuk itu. Karena itu Xiaoyan mengingatnya dari hatinya sekarang. Tidak disangka, dia akan benar-benar mendengar harta spiritual alami ini yang tidak banyak diketahui orang. Sukacita liar di wajahnya dipertahankan untuk sementara waktu sebelum perlahan-lahan ditarik. Dia dengan hati-hati menekan aura dan pernapasannya. Namun tatapannya tanpa sengaja melesat ke lembah gunung ketika hatinya dengan lembut bergumam, "Apakah itu susu inti pendingin di dalam?" gumam Xiaoyan. "Mengapa? Apakah Anda tertarik?" Tawa Yao Lao terdengar di dalam hati Xiaoyan. "Hahaha, itu akan bohong jika aku mengatakan bahwa aku tidak tertarik pada harta misterius semacam ini. Jika saya bisa mendapatkan sedikit inti susu pendingin tubuh, kemungkinan saya akan dapat menembus kelas Dowling dalam 1 hingga 2 bulan. Selain itu, bukankah guru juga mengatakan bahwa susu inti pendingin tubuh ini juga memiliki efek mencuci dan menghaluskan tulang seseorang? Jika saya bisa mendapatkannya, saya pikir itu akan memiliki manfaat yang sulit untuk diukur ketika saya menerobos ke kelas Douwang di masa depan," ucap Xiaoyan. Xiaoyan tidak menyembunyikan kerinduannya untuk inti susu pendingin tubuh. Dia membawa sejumlah beban di punggungnya. Ayahnya yang hilang, rasa malu diusir dari kekaisaran dan kemungkinan harus bersaing dengan Hall of Soul yang sangat misterius di masa depan karena Yao Lao. Hal-hal ini menuntutnya untuk memiliki kekuatan yang luar biasa. Kalau tidak, lupakan mencari ayahnya dan melindungi Yao Lao. Kemungkinan dia bahkan tidak berani kembali ke kekaisaran Jiyama. Apa wajah seekor anjing yang kehilangan rumahnya dan bahkan tidak bisa kembali ke sana, harus bertindak bebas dan tidak terganggu di luar? Ya, memang benar-benar di luar dugaan saya untuk dapat menemukan inti susu pendingin tubuh di sini. Manfaat yang akan Anda terima dari memperolehnya juga merupakan sesuatu yang dipahami tanpa mengatakan. Namun, kera iblis langit salju ini bukanlah sesuatu yang mudah untuk dihadapi. Biasanya binatang sihir kelas Douwang mungkin sudah memiliki beberapa kecerdasan, tetapi akan jauh dari tingkat di mana ia dapat membuka mulutnya untuk berbicara. Saya pikir ini harus dikaitkan dengan inti susu pendingin tubuh yang dilindungi. Yao Lao tersenyum dan berkata. Xiaoyan sedikit mengangguk. Bahkan binatang unik dari zaman kuno seperti Heaven Swallowing Python
tidak dapat berbicara di kelas doang. Tetapi kera iblis langit salju dapat dianggap sebagai binatang unik yang langka, tetapi sulit baginya untuk dapat dibandingkan dengan Heaven Swallowing Python. Karena itu, satu-satunya hal yang bisa menjelaskan mengapa kecerdasannya begitu hebat adalah inti susu pendingin tubuh yang legendaris. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Haruskah kita mengambil keuntungan dari pertarungan mereka dan diam-diam masuk? Xiaoyan bertanya dengan lembut di dalam hatinya. Agak mustahil bagimu untuk masuk dari pintu masuk lembah. Jika Anda ingin terbang, gerakan dia kemungkinan akan menarik perhatian mereka. Kekuatan rekan-rekan ini cukup besar, karena itu sangat sulit bagi Anda untuk menyelinap di bawah mata mereka, ucap Yao Lao. Apa yang harus kita lakukan? Tanya Xiaoyan. Tunggu, mari kita lihat apakah kita bisa menjadi nelayan lagi. Yao Lao tersenyum lembut dan berkata, apakah guru berpikir untuk menunggu mereka bertarung sampai kedua belah pihak terluka parah? Tanya Xiaoyan. Xiaoyan terkejut sebelum dia segera berbicara dengan canggung. Tidak masalah jika dia tidak mengenal mereka semua. Namun Xiaoyan merasa bahwa Han Yu bukanlah orang jahat. Mendengar percakapan sebelumnya, tampaknya dia adalah orang pertama yang menemukan tempat ini. Jika dia menjadi seorang nelayan dan merebut rampasan mereka dari pertarungan, itu akan menjadi sedikit. Hahaha, kamu telah melebih-lebihkan kelompok orang ini. Meskipun kera iblis langit salju ini tampaknya baru saja memasuki tahap dewasanya, pada akhirnya ini adalah sejenis binatang ajaib langka. Tidak peduli bagaimana orang mengatakannya, jenis binatang ajaib ini memiliki darah liar dan keras yang mengalir di dalamnya. Akan baik-baik saja jika garis keturunan liar dan keras semacam ini tidak terbangun. Begitu terbangun, bahkan elit bintang 5 doang hanya bisa bersembunyi sementara dari ujung tombaknya. Kelompok orang ini bahkan tidak memiliki doang yang benar-benar kuat. Bagaimana mereka bisa mengalahkannya? Pada saat itu mungkin ada beberapa cedera dan kematian jika mereka berpencar, ucap Yao Lao. Yao Lao tersenyum dan sambil menjelaskan. Keterkejutan melintas di mata Xiaoyan ketika kata-kata Yao Lao ini. Itu benar-benar tak terduga bahwa kekuatan si iblis langit salju ini benar-benar menakutkan. Dari kelihatannya tampaknya peluang kelompok Han Yu untuk mendapatkan kemenangan tidak terlalu besar. Pada saat Xiaoyan berbicara dengan Yao Lao, suasana tegang tiba-tiba meletus di bawah provokasi aura. 5 sosok berubah menjadi bayangan samar. Masing-masing dari mereka membawa kekuatan ganas yang tak tertandingi. Mereka muncul seperti beberapa sinar cahaya warna yang berbeda saat mereka dengan kejam menyerang kera iblis langit salju yang berdiri dengan angkuh. Melihat bahwa kelompok Lin Xiu yang masih menolak untuk mundur, warna merah tua dan niat membunuh di mata kera iblis langit salju menjadi lebih padat. Sekilas, itu menyebabkan orang-orang membentuk perasaan dingin di dalam hati mereka. Cakar tajam yang sangat besar menghantam dada kera iblis langit salju. Raungan yang menusuk telinga yang bisa menghancurkan batu besar dilepaskan secara eksplosif. Di bawah deru keras kera iblis langit salju, kecepatan Lin Xiuya dan yang lainnya jelas menjadi sedikit lebih lambat. Saat kecepatan tubuh mereka telah berkurang, kaki kera iblis langit salju dengan kejam menginjak tanah. Seluruh lembah gunung bergetar pada saat ini. Tubuhnya meminjam kekuatan dorongan yang kuat, dan kera itu menembak seperti bola meriam raksasa berwarna putih. Dalam sekejap, kera muncul di depan Yan Hao yang sedang mengisi tempat di depan kelompok. Dia mengepalkan cakarnya dan udara dingin dengan cepat diaglomerasi di sekitarnya. Dalam sekejap, ia membentuk cakar sedingin es setinggi setengah kaki. Cakar sedingin es menari dan menyambar hati Yan Hao. Taktik ganas macam ini membawa niat membunuh yang tajam. Tidak ada niat sedikit pun untuk perdebatan dan pemanasan. Dari kelihatannya, kera salju setan langit ini memiliki niat untuk membunuh sejak awal. Kera salju setan langit memiliki kelincahan dan kecepatan yang tidak sesuai dengan ukurannya yang besar. Ini jelas jauh melebihi harapan Yan Hao.
Namun Yan Hao bukan orang lemah tanpa pengalaman tempur. Meskipun terkejut, palu logam hitam di tangannya dengan kasar digerogoti dengan inersia. Palu logam merobek udara, memancarkan suara tajam yang menyebabkan bahkan Xiaoyan yang bersembunyi di hutan sedikit mengernyit. Bung! Cakar dan palu logam itu bertabrakan dengan keras. Potongan-potongan es tersebar ke segala arah di bawah suara tabrakan yang keras. Tubuh Yan Hao dengan cepat menembak balik. Sepanjang jalan, cabang-cabang di pohon yang tubuhnya bertabrakan benar-benar patah. Tubuhnya akhirnya berhenti setelah mematahkan 10 pohon besar dengan cara ini. Dia mengangkat wajahnya dan ada sedikit noda darah di sudut mulutnya. Hahaha, bagus. Layak untuk menjadi kera langit setan salju. Layak untuk menjadi kera setan langit salju yang dikenal karena kekuatannya. Namun kamu masih sedikit kurang jika kamu ingin membunuhku dengan satu pukulan, ucap Yan Hao. Yan Hao membuka mulutnya dan tertawa setelah mengusap jejak darah dari sudut mulutnya. Dia mengabaikan luka di tubuhnya saat dia sekali lagi mengencangkan cengkramannya pada palu logamnya. Beberapa sosok manusia dengan cepat melintas di pintu masuk lembah. Formasi yang mereka bentuk dengan kuat mengunci sosok putih besar di tengah mereka. Daoki liar dan kuat menyembur keluar seolah-olah telah dibebaskan. Berbagai teknik Do yang sangat kuat membawa angin yang tajam, dan banyak teriakan rendah saat mereka meretas tubuh kera iblis langit salju. Serangan itu membawa serutan es dan bulu berwarna putih yang tersebar ke segala arah. Kegigihan serangan Lin Xiuya dan yang lainnya agak melebihi harapan Xiaoyan dan bahkan Yao Lao. Orang-orang ini memang memiliki tubuh dan kemampuan yang mengesankan. Itu membuktikan kemampuan mereka untuk menjadi di antara 10 besar yang paling berharga di ranking kuat dalam Akademi Dalam. Serangan mereka mungkin ganas tetapi pertahanan kera iblis langit salju sama kuatnya. Di bawah bulunya tampaknya ditutupi oleh lapisan es yang keras. Tidak peduli bagaimana seseorang menyerangnya, seseorang hanya akan membawa gelombang serutan es. Seseorang pada akhirnya mengalami kesulitan yang menyebabkannya banyak kerusakan besar. Menurut pertempuran semacam ini, kemungkinan kelompok Lin Xiuya tidak akan bisa bertahan lama. Setelah semua, kemampuan pemulihan kera iblis langit salju jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan manusia. Pertempuran antara kedua belah pihak menjadi semakin kuat dengan aliran waktu dan menjadi semakin panas. Batu-batu besar berantakan yang tersebar di seluruh pintu masuk lembah hancur ketika energi dari kedua belah pihak bertabrakan. Kekuatan destruktif semacam ini menyebabkan Xiaoyan yang bersembunyi di kegelapan menjadi agak terdiam. Mereka benar-benar layak menjadi orang kuat yang akan memasuki kelas Douwang. Kekuatan bertarung semacam ini memang jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan Dadoushi atau bahkan Douling biasa. Pedang panjang berwarna hijau di tangan Lin Xiuya bergetar. Kakinya dengan lembut menekan angin spiral yang muncul entah dari mana, dan tubuhnya naik ke udara. Wajahnya yang awalnya jelas dan acuh tak acuh memiliki kesungguhan tambahan pada saat ini. Dia mengamati kera iblis langit salju yang dikelilingi oleh Yan Hao dan 3 lainnya di bawah. Itu tampak hidup dan tidak menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Dia mengerutkan kening dengan penuh perhatian ketika pedang panjang di tangannya bergetar. Daoki berwarna hijau bergerak di sepanjang jalan kinya dan dengan cepat menyerbu tubuh pedang. Setelah menuangkan Daoki, permukaan pedang panjang berwarna hijau tiba-tiba menjadi samar-samar terlihat. Ukurannya juga tiba-tiba meluas puluhan kali. Tornado seperti substansi melekat di permukaan pedang, sementara udara di sekitarnya mulai berfluktuasi dengan cepat. Yan Hao, blokir binatang itu, teriak Lin Xiuya. Lin Xiuya teriak dengan suara yang dalam saat dia memegang pedang panjang berwarna hijau dengan erat di tangannya. Menakutkan yang sedang diseduh di udara, Yan Hao dan yang lainnya mengerti bahwa Lin Xiuya sedang memamerkan karya agungnya. Mereka segera mengangguk. Serangan dari tangan mereka juga semakin ganas karena mereka mencoba yang terbaik untuk mencegah
untuk mengganggu aglomerasi Lin Xiuya dengan Daoqi. Kera iblis langit salju juga merasakan kekuatan menakutkan yang menggumpal di langit. Ketajaman gaya ini menyebabkan bulu di seluruh tubuhnya berdiri secara vertikal. Raungan keras dikeluarkan dari mulutnya dengan liar. Segera, riak energi salju putih dilepaskan dengan cepat. Beberapa batu besar di sepanjang jalan langsung berubah menjadi potongan-potongan es berwarna salju setelah riak sedingin es melewatinya. Letusan tiba-tiba dari kera iblis langit salju menyebabkan Yan Hao dan yang lainnya buru-buru menarik tangan mereka. Tubuh mereka buru-buru melintas dan menghindari riak sedingin es mengejar mereka. Setelah memaksa kembali Yan Hao dan yang lainnya dengan satu pukulan, ekspresi buas muncul di wajah kera iblis langit salju. Kakinya tiba-tiba menginjak tanah dan tubuhnya yang besar bergegas ke langit. Dalam sekejap, itu muncul di depan Lin Xiuya yang telah meminjam kekuatan angin yang berputar-putar untuk tetap di udara. Dia membuka mulutnya pada yang terakhir dan niat membunuh melonjak di mata merah darahnya. Cakar yang tajam langsung dan ganas meraih kepala Lin Xiuya. Dari penampilan posturnya, jika dia dipukul, Lin Xiuya kemungkinan akan berakhir dengan otaknya tersebar ke segala arah terlepas dari seberapa kuat dia. Bersembunyi di hutan, Xiaoyan memandang Lin Xiuya ketika kera iblis langit salju mendekat. Dia tanpa sadar menggelengkan kepalanya. Kemungkinan besar, kemungkinannya adalah melawan orang yang sial ini. Namun saat Xiaoyan diam-diam menghela nafas di dalam hatinya, dia melihat punggung Lin Xiuya yang tidak punya tempat untuk meminjam kekuatan di udara bergetar. Segera, sepasang sayap energi berwarna hijau tipis tiba-tiba keluar. Sayap mengepak saat tubuhnya dengan gesit menghindari gerakan membunuh dari kera salju setan langit. Selain itu, dia meminjam kekuatan dan naik puluhan kaki lebih tinggi. Pedang panjang di tangannya dengan cepat bergetar dan berulang kali memancarkan pedang yang jelas bersenandung. Udara di sekitarnya berfluktuasi dengan kuat. Jelas, teknik Dou Lin Xiuya yang tak tertandingi telah diseduh sampai selesai. Ini transformasi Daoqi menjadi sayap. Orang ini telah maju ke kelas Dou Wang, gumam Xiaoyan. Xiaoyan menatap kosong pada sepasang sayap energi di punggung Lin Xiuya. Semua orang di medan perang juga terkejut pada saat ini. Dan cerita pun bersambung. Terima kasih telah mendengarkan Mimin sampai akhir ya. Dan sampai jumpa.